Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Bintang Damara dengan kode asisten ALL. Di sini saya akan membawa kalian ke implementasi dari PID yang lebih fokusnya yang sekarang ini ke kontrol RPM. Nah, sekarang langsung aja ke perkenalan dulu. Ini maksudnya alat ini tuh apa? Nah, alat ini tuh sama seperti dasarnya pertama awal-awal yang udah kita bahas di modul-modul sebelumnya, yaitu soal tuning PID. Nah, sekarang implementasi alatnya tuh macam-macam. Kalau sudah sebelumnya udah ada kontrol posisi, nah sekarang ada untuk kontrol RPM-nya. Nah, di sini ada beberapa komponen utama yang mendukung dari praktikum sekarang. Yang pertama ada rodanya sebagai nanti yang bisa mempertahankan inersia dari motor DC. Terus ada motor DC-nya, terus ada microcontrol-nya, dan ada dua tambahan lagi yang perlu kita gunakan buat praktikum saat ini. Dan yang pertama kita butuh laptop, dan nanti di aplikasinya sudah terinstall Arduino IDE dan Excel. Sekarang lanjut ke ini, ke bagian cara kerja dari alatnya. Cara kerja alat di sini, pertama di sini ada pad ya, pad buat memasukkan input angka yang kita mau. Terus di sini ada button buat ngontrol si displaynya. Nah, di sini terus ada display buat nunjukin kita maunya ke arah mana. Nah, di sini ada 5 fitur yang disediain sama satu set modul RPM ini. Yang satu ada start, PT mode, set parameter, mode control, dan trial. Dan untuk praktikum ada dua komponen paling penting yang perlu kita tahu, yaitu satunya itu start buat memulai kerja alat ini, dan yang kedua ada set parameter. Nah, nanti sekarang langsung dicoba aja ya sambil dibuka Arduino IDE-nya. Nah, sekarang ini ya, pertama kan di sini udah ada layar display awal. Dari display awal di sini, nanti kita arahin dulu ke parameter yang kita mau. Terus klik enter. Nah, dari klik enter, dari sini, nanti kita langsung masuk ke serial monitor yang di Arduino. Nah, di Arduino ini sendiri cara ngeklik serial monitornya bisa ada di pojok kanan atas di bawah exit. Terus di sini juga kalau misalnya kalian bingung-bingung bisa lihat di tools. Terus di sini bisa diakses serial monitor sampai muncul display kayak seperti ini. Nanti begitu udah masuk, kita set nih tadi parameter yang udah kita mau. Langsung klik enter. Set pointnya kita tentuin dulu berapa, ibaratkan 50. Terus nilai KP nya berapa, ibaratkan 10. Dan KI/KD nya nanti menyesuaikan, ngelihat dulu kondisi dari proporsionalnya. Terus klik enter. Udah beres, sudah masuk ke laman utama lagi. Nah, nanti langsung aja kita klik start. Otomatis alat bakal beroperasi, yang nanti setelah beroperasi di sini langsung data dari sensor ini bakal masuk ke Arduino IDE. Gak perlu lama-lama ya kalau buat ngambil data di sini, cukup setidaknya terlihat pola dari grafik untuk mesin untuk dapat mencapai set point. Nah, setelah udah di klik back atau enter, nanti langsung kita masuk sekarang ke Arduino IDE-nya. Nah, di Arduino IDE ini udah kebentuk data, waktu, set point, dan RPM-nya. Kan tadi pada awal-awal udah 0 nih, dan 0 RPM-nya. Dari output serial monitor di copy, terus disimpan di Excel buat diproses datanya nanti kebentuknya kayak gimana. Nah, nanti kalian bisa langsung aja di blok data-data yang perlu dari atas sampai cukupnya. Nah, udah sampai sini udah lah ya, cukup sampai sini. Udah sampai sini, nanti kita langsung masuk ke insert di Excel.
terus langsung masuk ke bagian ininya, grafiknya. Terus kalian bisa milih nih antara mau yang pakai yang mana, mau pakai yang scatter biasa atau yang scatter dengan smooth line atau bebas. Nah nanti diklik, nah nanti muncul grafik seperti ini. Nah dari grafik seperti ini nanti kita bisa lihat gitu hasil dari kontrol PID yang kita lakukan tuh kayak gimana. Ibaratkan misalnya dalam posisi KP10 kita bisa ngasilin grafik bentuk segini, dan ketika KI nya dimasukin nilai 10 berapa, KD nilai 10 berapa, dan sebagainya. Nah sekarang masuk ke bagian dari diagram log kontrol RPM tadi. Nah tadi kan udah sempat disinggung kalau misalnya nanti kita masukin ini inputan tegangan ke sini, dan nanti kita bakal langsung masuk ke microcontroller. Dari microcontroller dan nanti ada laptop. Nah dari sini microcontroller bakal ngasih perintah ke motor DC berupa ngasih input tegangan berapa, yang hasilnya nanti dari motor DC sendiri bakal menggerakkan roda. Nah dari roda ini nanti bakal dikeluarkan berupa RPM. Nah kan kita udah nentuin tuh tadi set pointnya berapa. Nah kalau misalnya set pointnya belum tercapai, nanti dia bakal ngasih feedback ke sensor. Nah terus diulang sampai dia mencapai set point yang udah kita tentuin tadi berapa. Nah dari seluruh sistem ini nanti bakal terbentuk inersia, beban motor DC, konstanta, resistansi, induktansi. Nah kenapa hal ini dibahas, dikarenakan nanti kan ketika tatap temu kita nggak bisa mengoperasikan alatnya secara langsung. Oleh karena itu kita memerlukan fungsi transfer yang mendukung agar keseluruhan sistem ini bisa dimengerti lah ketika praktikum dilaksanakan. Dan berikut adalah data-data yang diperlukan untuk memenuhi fungsi transfer yang bakal kita pakai nanti ketika praktikum nanti. Sekian buat praktikum kontrol RPM modul 4. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.